Assalamualaikum semuanya. Di balik kesuksesan KCJB yang akan beroperasi, ada jerat Cina yang mengancam APBN negara. Dikarenakan Cina meminta APBN menjadi jaminan utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menolak dengan tegas permohonan Cina yang bersikeras ingin APBN dijadikan jaminan untuk pinjaman utang proyek KCJB. Karena akan merugikan negara. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat selalu mengikuti perkembangan informasi pembangunan di setiap harinya. Pemerintah Cina meminta APBN Indonesia menjadi jaminan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Hal tersebut direspon Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menegaskan sangat tidak masuk akal jika APBN digunakan sebagai jaminan utang, sebab proyek KCJB adalah komersil business to business. Tidak masuk akal permintaan Cina soal APBN sebagai jaminan utang. Proyek ini harusnya komersil B2B dan target penumpang kereta cepat juga bukan orang miskin yang butuh subsidi. Waktu buat uji kelayakan dulu bagaimana? Kenapa bisa pembengkakan biaya begitu besar? Harus diwaspadai apakah ini skenario jerat utang atau debt trap kreditur Cina. Bima menilai jika APBN digunakan sebagai jaminan, artinya ada utang tersembunyi yang berbahaya bagi kelangsungan APBN. Kemudian masyarakat sebagai pembayar pajak mau tidak mau ikut menanggung apabila terjadi gagal bayar. Menurut Bima, masalah pembengkakan biaya atau cost overrun harusnya tanggung jawab kreditur dan konsorsium. APBN harus dijauhkan dari meja perundingan. Tidak boleh sebut-sebut APBN, apalagi menyeretnya menjadi jaminan utang. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi mengkritik sikap ngotot kreditur Cina yang meminta anggaran pendapatan belanja negara dijadikan penjaminan untuk penuntasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Menurutnya, jika hal-hal tersebut disetujui oleh pemerintah Indonesia, maka akan menjadi beban berat bagi APBN. Karena itu, ia menyarankan agar permintaan Cina tersebut ditolak. Pasalnya, akan menimbulkan risiko besar bagi keuangan negara. Penggunaan jaminan APBN dan perpanjangan konsesi memiliki beberapa risiko besar terhadap keuangan negara. Ia juga menyarankan pemerintah untuk melakukan negosiasi kembali dengan kreditur Cina untuk mengembalikan kesepakatan awal pembangunan KCJB. Karena proyek kereta cepat awalnya adalah B2B, sehingga permasalahan pembengkakan biaya selama proyek berjalan dapat diselesaikan dengan mekanisme bisnis, bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat. Diketahui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menolak permohonan Cina yang bersikeras ingin APBN dijadikan jaminan untuk pinjaman utang proyek KCJB. Keputusannya yang menolak permintaan Cina untuk menjaminkan APBN sebagai penjamin utang KCJB sudah tepat. Sangat besar resikonya kalau APBN negara sampai tersandera. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa mendukung keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengenai kebijakan terbaru
investasi KCJB atau kereta cepat Jakarta-Bandung. Gus Muhaimin itu meminta agar pemerintah Indonesia harus lebih tegas, serta memastikan bahwa proyek KCJB betul-betul B2B, tanpa harus membebani APBN sama sekali. Apabila APBN digunakan sebagai penjaminan utang proyek KCJB, maka dipastikan membebani fiskal sampai puluhan tahun lamanya untuk membayar beban utang proyek tersebut. Padahal kita tahu masih diperlukan banyak investasi terhadap proyek-proyek besar di berbagai daerah yang kini masih berjalan. Sebagai informasi, CBD atau China Development Bank meminta adanya jaminan utang proyek KCJB melalui APBN. Jaminan utang yang diminta China ditujukan untuk membayar membengkaknya biaya KCJB yang segera ditolak oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dan kini China tengah menimbang-nimbang ulang usai Luhut menjelaskan kepada pemerintah China bahwa hal itu justru akan membutuhkan prosedur yang lebih panjang dan sulit. Lebih jauh, Luhut Binsar Panjaitan mendorong anggaran lewat PT PII karena merupakan struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak tahun 2018. Senada dengan Gus Muhaimin, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti juga menolak permintaan pemerintah China agar APBN Indonesia dijadikan jaminan proyek KCJB. Ia mengemukakan proyek KCJB memang harus bersifat B2B. Ini disebabkan BUMN di dalam konsorsium tersebut bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah Indonesia. Jadi, tidak bisa China meminta jaminan APBN. Wajib ditolak karena pasti merugikan posisi Indonesia. DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI ketika menyusun RUU APBN 2024 nantinya. Selain itu, ia menduga bahwa pemerintah China meminta jaminan APBN lantaran sudah menghitung bahwa pengelola KCJB PT KCIC akan kesulitan membayar hutang pokok yang digelontorkan China Development Bank termasuk dari segi bunganya. Semoga saja APBN kita tidak terseret dalam proyek ini, dikarenakan hanya dengan kesalahan satu proyek, seluruh masyarakat harus terkena dampaknya. Sedangkan masih banyak proyek-proyek lain yang masih harus berjalan, bukan hanya KCJB saja. Itulah informasi terkini yang saya bisa sampaikan, di mana tidak semua proyek berjalan dengan lancar. Di sini kita tidak hanya membahas sisi baiknya saja, akan tetapi sisi buruknya juga kita bahas. Karena hanya di channel inilah informasi akan dibahas secara transparan dari dua sisi. Jika kalian suka informasi seperti ini, ikuti terus channel ini dengan tekan tombol subscribe. Karena kami selalu membagikan informasi pembangunan di setiap harinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Sudah waktunya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.